Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'alal hajjan mabrura wa zanban maghfura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Kita awali rangkaian manasik kita pada kesempatan ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita niatkan semoga insyaallah perjalanan ibadah ini akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tak kalah penting adalah kelak nanti pulang mendapatkan gelar yang disebut dengan haji mabrur. Amin ya rabbal alamin. Ayo sama-sama kita khusyuk ila hasihin ya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ketua Rombongan, Masya Allah, semoga Allah sehatkan kita semua. Amin. Juga Pak Ustaz, alhamdulillah luar biasa tadi sambutan dan bacaan Al-Qur'annya. Kalau beliau sebentar menjadi imam tak, Masya Allah, khususnya ibadah di tanah haram. Apa yang ingin disampaikan dalam rangkaian manasik kita pagi ini? Nikmat yang sangat luar biasa, tidak bisa dihitung dengan uang, adalah saat kita insya Allah berada di depan Baitullah, juga berada di Raudah. Tidak mantong kapan aku dihitung dengan uang anjing, tidak bisa. Makanya semua orang tidak terasa air matanya keluar. Kemarin anakku di tanah suci sampai main-main, dibilang ayah ke Jabe namamu, setiap tahun selalu menangis. Saya bilang kenapa kita tak tahu nangis? Dia bilang mau tonjak menangis ayah, tapi tidak mau keluar air mataku. Kugo bikin bilang baik-baikin Dina, baik-baikin. Inilah nikmat yang sepatutnya dan perlu kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena punah dilangir kisumpaing. Alhamdulillah memang perjuangannya selalu dimudahkan oleh Allah. Kenapa dimudahkan? Karena memang Allah yang panggil. Kalau Allah yang panggil tidak ada yang susah. Kita dengarkan tadi itu pledeta, Masya Allah, karena diberikan oleh Allah kemudahan. Yang tadinya sekian, tiba-tiba sekian, dan seterusnya. Itu cara Allah memanggil kita semua melalui bendera An-Nasr. Karena itulah mari kita sama-sama mengucapkan talbiyah, tanda siap kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan sama-sama membaca talbiyah. Supaya khusus membaca talbiyahnya, kita bisa bayangkan diri kita sudah berpakaian ihram. Bayangkan diri kita sementara tawaf. Tidak mengapa kita bayangkan diri kita berpakaian serba putih di Arafah, juga tidak mengapa kita bayangkan. Ayo sama-sama kita mulai. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata
labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Ya Allah, bagaimana perasaan Pak? Coba jujur, bagaimana perasaan tak? Belum pagi sampai di tempat itu, nikmat luar biasa dan tidak dirasa itu wanita. Saya tadi berbisik sama orang tuanya, kebetulan ada mahasiswa aku ternyata. Saya bilang berapa dibayar? Dia bilang segini sudah. Saya bilang ya Allah, murahnya telah kasih kita, murah sekali itu yang kita bayar, murah sekali. Belum pagi sampai getarannya nikmat sudah terasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena itulah apa yang mau diperbaiki sebelum para duyufullah, duyufur rahman, tamu-tamu Allah berangkat. Yang mau kita perbaiki adalah satu, banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak orang diberikan uang, bahkan bermiliar-miliar tabungannya di bank, tapi tidak mendapatkan kasih sayang dalam bentuk melaksanakan ibadah yang Bapak Ibu akan lakukan. Saya Pak, boleh dikata tidak pernah berhenti tiap malam keliling ceramah. Banyaknya itu jemaah aku yang Ustaz Siai. Yang paling kasihan Kak, kalau orang kaya yang tidak pernah bikin tanah suci. Saya bilang, betul Allah kasih banyak uang, betul Allah kasih rumah berlantai bertingkat banyak, tapi mohon maaf, Anda tidak pernah mendapatkan gelar Duyufur Rahman, tamu-tamu terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah yang panggil ke ini? Yang panggil Bapak Ibu bukan Bapak Bupati, juga bukan Bapak Gubernur, juga bukan Bapak Presiden, tapi yang memanggil adalah pencipta langit dan bumi. Kerajaan langit dan bumi ada pada genggamannya. Itu yang panggil kita. Nah, kalau sama pencipta yang panggil Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tentu semua yang berangkat adalah orang yang dipilih Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulangi, semua yang berangkat adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak-banyaklah kita membaca tasbih, dan nanti diperbanyak ketika tawaf. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Ayo dapat semangat satu kali lagi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Langsung tuh berasa mau pergi lah. Karena memang getaran itu sudah ada di dalam. Itu getaran kalau pernah makin berada di Raudah dan di dalam Baitullah. Sama contoh perumpamaannya, kalau ada orang tua meninggal, nah itu air mata tiba-tiba tumpah. Betul tidak? Itulah ada istilah 10 mau orang yang baru pertama pergi, maka perumpamaannya 1000 mau tak kita yang
bahkan berbulan-bulan pergi, selalu ingin datang ke tempat itu karena batu lalaman to sehari. Bersyukur kepada Allah. Punaleba mini bajiki suku-sukru dalam perkara yang Allah Ta'ala. Persiapkanlah dirita dengan mengingat akanana anjo summaman atallah biqalbin salim. Betul, ini kita sudah diundang oleh Allah. Tapi sebelum sampai di tempat di mana berlaku, kita memperbanyak baca talbiyah, angkanya supaya ayakah yang ku nanti, yang akan kembali kelak kepadaku, yang akan datang menghadap kepadaku adalah mereka yang membawa hatinya secara bersih. Baju-baju kimenjo bersih. Ada orang ke tanah suci, pulang tidak berubah sifatnya. Bagaimana mau berubah sifat karena tidak manton dibersih? Maka mohon maaf, sebentar ini yang mau berangkat mesti ditanya dirita, siap makika mendapatkan gelar haji. Kenapa mesti diingatkan? Sudah siapkah mendapatkan gelar haji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kapunna haji tawa, mohon maaf, punna haji tawanania perlombaan domino. Nah, kita mau paling depan di situ ikut pertandingan, bagus tidak? Jujur kita semua jawab, bagus tidak? Kodin tuh, ya Allah, kodin namamu di sini. Apalagi kada tahu beda anak haji ya, bah. Ngapa ya? Baca kemeja. Kodin tuh sangat tidak etis, mohon maaf. Bukan haram, bukan apa, tapi kodin. Tapi pun akan tahu akhirnya ya bah ini ya kodong dimasuki kasih sikir ya. Termasuk mohon maaf ibu-ibu deh jangan marah deh. Bagus tidak kalau orang sudah haji tapi masih selalu koro-koroan sama suaminya? Coba jujur jawab Ki. Bagus tidak? Tidak. Satu kali bedanya. Bagus tidak? Tidak. Ada tidak haji yang koro-koroan? Kodin. Karena itulah maknanya tadi bersikap mirodong anjuri lalang dalam makna secara lahir dan batin. Membersihkan diri secara lahir gampang. Yang ada dosanya kepada tetangga, lampah magi di tetangga ta. Assalamualaikum tetangga, mohon maaf di pamopora dosa-dosaku, ada pengakak dosaku kodong. Jangan sampai karwetu nia sekre waktu naku carita ki ribalata, naku carita ki rilalambalaku, alias itu gosip dosa atau tidak Bu? Halo, gosip atau dosa atau tidak? Jadi kalau ada aja pak gosip bagus tidak? Amalkan lagi. Minta maaf kepada tetangga, minta maaf kepada keluarga, dan lebih khusus lagi jangan lupa minta maaf kepada kedua orang tua. Bagi yang sudah menikah, mohon maaf, minta maaf lagi kepada mertua. Juga lebih spesial minta maaf kepada suami kita. Kita bahas dulu sedikit kenapa dengan suami dan orang tua. Saya terlalu banyak kisah nyata kudapat jemaah yang kutemani ataukah jemaah yang saya tempati ceramah, takziah dan sebagainya. Anak-anak sukses tapi tak lupa lampar di trotoar. Banyak sekali bisa dapat yang begini. Haji tapi tak lupa lampar di trotoar. Haji tapi tak lupa lampar di matoana. Apa artinya engkau berangkat ke tanah suci kalau engkau punya sifat seperti itu?
maka minta maaf kepada kedua orang tua, karena sahnya ibadah ini juga sangat ditentukan diterima tidaknya. Karena kalau durhaka kilampar itu adakah ibadah yang diterima oleh Allah? Boleh jujur semua. Diterima ke haji tak nanti Pak Ibu kalau durhaka kilampar itu diterima atau tidak? Apa tak yang mau diterima? Makanya kalau masih hidup orang tua, alhamdulillah. Yang sudah meninggal orang tuanya, maka Ustaz Ansar sarankan datang dulu siarai kuburannya kalau masih bisa. Tapi kan besok berangkat mati, paling tidak cukup mami sebentar dengan mendoakan dari rumah. Kan tidak ada waktu untuk mendatangi langsung. Khusus kepada suami juga minta maaf. Kenapa mesti istri minta maaf kepada suami? Ku sampaikan begini Pak Ibu, saking sayangnya itu suami kepada istrinya, seandainya niat doi dapat kumpul antu burak nenta cukup untuk berangkat tahun ini atau tahun depan ke tanah suci, tapi satu dia yang boleh berangkat, maka ku pastikan inake suami akan berkata, kita mau dulu istri itu. Betul tidak? Jujur lagi. Tidak begitu kira-kira Bu? Ku pastikan inake suami 10 orang kalau ada wana, tapi kebetulan satu yang bisa berangkat melalui An-Nas Al-Nasar, maka saya yakin lampai dia lampai di Pak Ustaz bainaya ku malodong pun lampa maki rongan man lampa maki punanya dalam ku salam ku lapat ojan tu lampa maki rongan sakinah sayang itu semua suami. Makanya saya termasuk orang yang sangat sangat ingin menyampaikan kata hati, wahai ibu-ibu, jangan kodo pari-parisiki suami tak dengan kata-kata kasar, karena tidak ada jitu di sini kiatina burak nenta sangat nasayanta. Cuma kita suami tidak lebay seperti perempuan. Tuh. Amo terkisahlah jangan sampai masih banyak cicilan mau jangan kikung. Betul suami itu pilih diam dibandingkan banyak bicara. Kenapa Ustaz tahu? Saya juga laki-laki. Nak kepunakan membina begini dalam hati, ya sabarlah. Begitu kita laki-laki cara menyayangi istri lebih banyak di diam. Jadi itu suami Bu, cara menyayanginya perempuan istri suami itu lebih banyak diam. Kenapa? Karena kapan dibantah dilawan kata-kata hancur di piring guys. Saya umumnya kalau kuliah mulai netes dia akan rusuh atau kasih kalian apa aja kan rusuh Al-Quran. Biasa langsung apa bicara mulainya dalam hatiku mau kita dilawan bicara korodongi pasti kita yang benar. Cocok tidak? Ulangi dulu cocok tidak? Mulai kurang kane pokoknya ngapain? Makna memperbaiki diri, bersihkan diri secara lahir dengan maafkan. Yang kedua secara batin dengan melaksanakan yang disebut tata cara salat taubat. Kapan dilaksanakan salat taubat? Jangan sampai belum pakai salat taubat. Contoh, kan sudah makin diarahkan, tapi tidak mengapa dilakukan lagi sebentar, jangan sampai masih ragu-ragu salat sunat taubat sebentar. Kapan waktunya? Setelah salat maghrib, salat sunnah maki dulu 2 rakaat maghrib, baru kemudian khusyuk melaksanakan salat sunnah taubat. Besok berangkat. Bagaimana niatnya Ustaz salat sunnah taubat? Niatnya dalam lafal bahasa Arab, uzalli sunnata taubat rak'ataini lillahi ta'ala. Cukup. Ustaz nak keto ama kodong ete anak kulit kapal ngasing ngantu. Ak murangi mi ingat king kadar bisa bentoba. Fokus dalam hati ya karang Allah Ta'ala eruka sabayat toba 2 rakaat. Allahu Akbar. Sah. Jadi cukup diingat bahwa eroki sambayan taubat.
Rakaat pertama setelah Al-Fatihah boleh baca, dan ada riwayat lebih baik baca Ayatul Kursi. Rakaat kedua lebih baik, ada riwayat lebih baik surah Al-Ikhlas. Ustaz, nakkan itu wa makudum. Tidak apa-apa kayak kursi Ustaz. Ayat yang dihafal kamu? Kuliah aja hafal Ustaz. Aja mau kuliah ayat kafir. Tidak mengapa. Setelah Assalamualaikum, langsung duduk bersila dan membaca zikir taubat. Apa Jo? Yang biasa disebut dengan istighfar. Istighfar yang paling gampang dan paling sering dibaca, yang paling pendek cukup Astagfirullah. Mau lagi lebih bagus panjang-panjang sedikit, Astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Mau lagi lebih panjang, ini lebih bagus dibaca Astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita perhatikan, ambil yang paling pendek supaya lebih gampang. Pendek tapi gana ji. Astagfirullah. Ayo, tidak seolah-olah sudah salah sunnah, tinggal diperhatikan supaya ilmunya bisa langsung diingat. Ayo kita perhatikan, baca istighfar 3 kali. Ayo pernah baca atau istighfar, ami, abah, tabe, aneh hadiah dibuka roh. Anggap memang naru bisa bentoba. Dibuka ki bahwa mak bajiki kaleku karena Allah Ta'ala. Ngapa kita sampai toba? Mak kodong karena Allah Ta'ala atau bahkan ni anjo dosa-dosa aku karena. Nah setelah inilah kita coba praktekkan, hadirkan hati untuk bertobat dengan dosa-dosa, perbuatan-perbuatan yang pernah kita lakukan, dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Ayo sama-sama, kita sama-sama membaca yang paling pendek. Kita ulangi 3 kali berturut-turut sama-sama. Bukan yang tinta ekaraing laku toba kami kodong gau-gau ku karaing. Pasti menangis gitu kalau khusyuk. Siapa orang salah sunat taubat tapi mau maaf pada saat membaca istighfarnya supaya nanti ngaruh awah nanti nomor sabtu bata. Makanya ukuran husuknya nyakin manta digek matanta. Karena kalau orang husuk minta maaf kepada Allah pasti menetes air mata tuh. Coba makin. Ini baru satu, nah ada itu rasa-rasanya mau keluar. Ayo sama-sama ulangi husuk lagi. Astagfirullah ekaraeng kutuba kami kodong. Boleh nih satu. Kutuba kami godong matangku karaeng nate namo kuero titik-titik kata kami sambung. Kutuba kami karaeng kedua telingaku nate namo kuero titik-titik kata kami sambung. Kutuba kami muluku karae nate namo kuero. Tidak apa-apa saya sambungkan. Penamo kuero adosi tenatomo kuero koro-koroan karae. Kutoba kami karae ruwaya limaku karae. Tidak apa-apa ku sambut.
kusambungangi natena tomo kuero pala abung kusbung kata mami sambungi tubakan Tommy bangkita, tubakan ngasemi yang terakhir engkaraeng kutubakan Tommy deng marupet karaeng. Itu terakhir aja. Di sejajar terakhir kan. Tubakan ngasem. Maka dibaca kembali ketiga kalinya, niat mentuk seolah-olah angkana. Seriuskah engkau untuk taubat? Seriuskah engkau untuk berubah? Antum milikana ya tataya haji memang makirong ampa haji. Banyak haji tapi sifat aku disita. Bagaimana mau haji baik? Nah memang teman-teman haji persiapan. Mohon maaf jemaah. Baik tidak kalau orang sudah haji sampai ngasih minta orang mantan jadi warkopkan. Baik tidak? Baik tidak ibu bapak? Kok dia itu? Selalu kita dengarkan orang tua tapi haji memang makirong ampa haji. Apa maknanya? Yang ngasih maknanya dengan pertanyaan, siapkah kita menerima panggilan keluarga pasti nanti akan panggil haji. Yo. Jadi mesti ditobakkan ngasih mi. Nah punah bajiman tobata yakinkan 1800% labi minjo ukuran rumuskah pasti mau terkisalam berubah yakin salah yang penting bagi memang tobata sebelum lampa tapi punah tidak bagi tobata sebelum lampa mau tidak ada berubah maka matang juga sifatnya seke tonjak kurang tonjak bagaimana karena memang belum dibersihkan sebelum sampai kepada memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lepa maka anjo supaya toba tibalah waktunya kita akan mengingat persiapan untuk berangkat amuko dengan persiapan sebelumnya untuk paling tidak asambayang safar arena. Berapa rakaat sambayang safar? 2 rakaat tonji. Kapan dilakukan? Riwat tuna eroki suruh batu ribalat tak. Jadi pun leba ngasem diraka anjo cucua, leba minjo diraka benetapa, leba mimo maaf diraka pura nentapu dan seterusnya leba makai jene, maka siap waktunya untuk melaksanakan salat safar arena. Bagaimana tata cara salat safar? Niatnya harus dibajiki. Niatna sikamatonji sumpai punalapal Arab usalli sunnata safari rak'ataini lillahi ta'ala. Leba minjo. Bagaimana niatnya? Kalau mangkasara ngurangi mingkanero kasembayang perjalanan. Ero kasembayang. Nasaba ero lampa di tanah Marajaya dalam hati. Allahu Akbar. Cukup. Tidak susah tuh. Yang penting sudah ada di hati mahallul niat bil qalbi. Antu niatkan yakin mantan rilalang hatinya. Apa dibaca rakaat pertama disunahkan kembali ayat kursi dan yang kedua al-ikhlas. Qul huwallahu ahad. Tapi punatela di apa lagi ayat kursi surah yang pendek boleh tidak mengapa. Assalamualaikum maka duduk kembali memperbaiki dirita nampamu pelan-pelan ditutup mata anta andrinimi pasanna tatwaya angkana batu memang makirodong nampak batu. Bagaimana caranya memahami maksudnya batu memang siapa batu riwatun nanjo lebaki assalamualaikum pelan-pelan duduk bersila nampamu ditutup matanya lalu membaca talbiyah. Apa jadi baca? Sama-sama tapi awalnya tidak dipasambungi supaya lebih cepat waktunya. Langsung maki labbaik Allahumma labbaik. Nah
di sini Mikalea, lihatlah derita, lihatlah kita sudah berada di depan Baitullah, lihatlah kita sudah berada berpakaian serba putih ketika berada di satu tempat yang luas, di mana pada tempat itulah menggambarkan kira-kira begitulah gambaran kecil pada masa Anjo. Lebak namu Anjo berdiri dari tempat sholat, dibacalah, belum pakai keluar, dibacalah Bismillahirrahmanirrahim, innal ladzi farrada 'alaikal Qur'an laraduka ila ma'ad. Pak Ustaz nanti najarkan di mana semua itu berada. Sudah dibaca, innal ladzi farrada 'alaikal Qur'an laraduka ila ma'ad. Ustaz tidak apa lagi? Paling tidak pondaru isulumu ke batu balata ya Allah. Paparak kakantongan juga dong ayat kena baca kemarin Ustaz ka waktu nama nasi. Insyaallah. Keluar dari kamar ataukah ruangan tamu, tiba waktunya akan berada pas posisi di pintu nama balata, dibajiki sempak kasiakan. Dibaca Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Asulu maki dengan kaki kanan melangkah pertama, nau maki basturi balata, keluar dari rumah naik di atas mobil, dan begitu sampai di mobil kembali membaca doa Bismillah imajriha wa murziha inna rabbi laghafurur rahim. Sunatnya dia apa lagi? Ya Allah pasalamakatkul coba barangkah kantong jodoh anak ajarkan sumpah sebangi ustaz ka waktu kok di tempat mana maka memahami kayaknya sabu jaga menjadi berapa kamu itulah pentingnya kita mana karena ilmunya mesti kita tahu. Tibalah di bandara dan seterusnya. Landing di mana sih ustaz? Kita pilih atau bisa landingnya nanti di data pilih. Oke. Tibalah waktunya. Bismillah, pesawat tiba di Jeddah. Sepanjang perjalanan pesawat menuju ke Jeddah, berarti kita bawa jemaah langsung Madinah dulu, langsung Mekah. Tapi insya Allah haji tamat bukan? Oke. Begitu pesawat kurang lebih 8 sampai 9 jam. Mungkin kalau lambat-lambat 10 jam gitu. Banyak-banyaklah kita berzikir. Zikir-zikir makin. Zikir-zikir apa? Mendekatkan diri lapar di karang Allah Ta'ala dengan memikirkan upakku karang Allah Ta'ala. Nyato jeng sareku kodong upakku karang Allah Ta'ala. Nyato jeng kodong sareku upakku karang Allah Ta'ala. Nyato jeng kodong sareku. Insyaallah begitu sampai di Jeddah, pesawat sudah landing, tolong diingat baji-baji kimirong nganjo punaro kita masyarakat kampung. Kalau mau masuk di kampungnya orang mesti juga patabe. Betul itu tuh. Punna niat tamarun tamar ribalat tak nabaji di sini ahla nabaji di sini patabe nabaji di sini assalamualaikum na pasti tuh kana ki ibaji na tamuku tamu kita. Punaro ki istirahat tamu. Ini aja kamar aku kosong. Punna cibur kita muna tenaga nantu elah bawa kingal deh anggaplah sendiri. Kenapa? Karena kita sudah dianggap keluar. Maka pada saat pesawat landing jangan lupa ucapkan salam. Apa salamnya? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nampaki baca doa dalam bahasa Arabnya Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira biha wa akhdiha. Boleh juga begitu. Lalu disambung lagi wa na'udzubika min zarriha wa zarri ma fiha wa akhdiha. Ustaz tidak apa lagi kodong tidak apa lagi. Maka cukup bahasa Indonesia Bangkasa. Ya Allah berikanlah seluruh kebaikannya ini tempatkah selama saya akan berada di tanah suci ya Allah.
untuk kebaikannya lampari nafke, dan jauhkan dari keburukan-keburukan dari tempat yang ada juga penghuninya ya Allah. Insya Allah. Masuk di bagian imigrasi, mohon maaf, mulailah mulut itu pelan-pelan. Punna aja bicara ya sampulo, dikurang-kurangi menjadi alu. Jangan sampai aja bawa yang ini amat tapi bilang baru tidak dilihat orangnya. Jadi banyak-banyaklah istighfar, banyak-banyaklah membaca salawat. Setelah pemeriksaan paspor, visa dan seterusnya, tibalah waktunya naik. Dan sebelum kita tinggalkan Jeddah, kita akan berpakaian ihram. Diawali dengan boleh mandi di sebelum naik pesawat, boleh juga pada saat berada di Jeddah. Boleh di pesawat juga bisa, tapi diumumkan di pesawat. Yang mau berpakaian ihram silakan dari pesawat. Kira-kira saya perhatikan itu 5 menit mending agak ribet, maka lebih baik sekali naumpi. Turun semua berkumpul, lapa pakai jener, kalau lapa jener yang belum mandi sunnah tadi boleh juga, yang lain menunggu dan seterusnya berpakaian ihram, niat untuk mengambil umrah. Karena umrah itu didahulukan sebelum haji, itu adalah haji tamattu. Kita perlahan setelah berpakaian ihram, salat sunat, niatnya, kemudian kita mulai berpakaian serba putih dan seterusnya selesai, berlakulah kewajiban larangan ihram. Di antara kewajiban larangan ihram, nanti tinggal diingatkan, yang paling umum itu mesti diingatkan dari sekarang. Kewajiban larangan ihram mesti dulu dipahami apa artinya nih. Antu yang sebenarnya pun pakaian ihram tahu arti sebenarnya diajar maki untuk tidak terlalu banyak urus dunia. Maka majid itu sebenarnya hakikat nanti. Kita sudah berpakaian ihram, berarti pelan-pelan dunia sudah kita mulai tinggalkan. Ya. Bagi-bagi kami jawab tutannya. Allahumma uharrimu sya'ri wal basari wa jasadi. Itulah doanya pada saat sudah berpakaian ihram. Lanjut sampai haram tu alal muharrami abtaqi bi fadlika bi wajhikal karim. Itu semua niat yang dibaca, yang dituntutkan oleh pembimbing pada saat araki di Jeddah. Dan disadari angkana kareng Allah Ta'ala. Tena wajib bapak yang pantas ku banggakan. Tidak ada betul ya Allah yang pantas ku sombongkan. Ketika saya akan melaksanakan panggilanmu, melaksanakan umrah ya Allah, jangankan pakaian mahal ya Allah, celana dalamku saja wajib ku lepas ya Allah. Sadar makinnya. Siapa memang antu di hadapan Allah? Siapa anda di hadapan Allah? Engkau hanya makhluk yang diberikan banyak rezeki. Engkau hanya makhluk yang lemah, tapi tak kalupa di waktuna disari karena Allah Ta'ala. Engkau bukan siapa-siapa di hadapan Allah. Buktinya engkau bukan siapa-siapa di hadapan Allah. Jika datang sakratul maut, tidak apa-apa guna-gunaan antu orang parang. Tidak ada yang bisa menolong, melainkan hanya pasrah menghadap kepada Allah. Jadi hakikat pakaian ihram, si kopi-kopi maki karena pakaian ihram maki jangan maki banyak bicara. Dengar jangan maki banyak bicara. Maki saling mengingatkan khusus mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan dari Jeddah sudah dilanjutkan ke Mekah. Semua larangan-larangan sudah dihindari. Tolong ingat, jangan sampai terjadi hal-hal yang salah kaprah. Termasuk yang paling umum membahayakan, riwayat tuntak batu di hotel kan, lalu mencuci dengan sabun yang ada harumnya. Ini yang paling bahaya. Selalu saya ingatkan jemaah, para larangan itu dengan menggunakan yang harum setelah berpakaian ihram. Sabun hati-hati, karena umumnya sabun itu ada harumnya. Hati-hati saja, hati-hati saja. Setelah sampai di hotel, perjalanannya dicerita, maka ketua rombongan akan memandoi. Ayo siap-siap setelah makan,
kita akan melaksanakan rangkaian setelah kita berniat ihram pada saat di tempat miqat, ya La'lam ataukah di Jeddah, maka tibalah waktunya kita akan melaksanakan rukun yang kedua untuk melaksanakan tawaf. Tabe Bapak Ibu, ketika tawaf, sebelum kita tawaf berdiri di depan Baitullah, nia antuen doa dibaca supaya dimudahkan ke tanah suci, bahkan berulang-ulang ke tanah suci sebelum melaksanakan tawaf. Berdiri sejajar di hadapan Baitullah, nampak mau dibaji-baji kipat cinta lampa Baitullah ya. Ya mau dijelaskan sebelum kubaca doa ya. Itu Baitullah. Apa hakikatnya? Baitullah itu hanya simbol. Dengan kenapa kita berputar 7 kali, di situ ada hakikat yang mau disampaikan. Angkana karena Allah Ta'ala dalam Al-Quran, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi allazi bi Bakkah mubarakah. Allah yang langsung menentukan tempat itu sebagai kiblat. Siapa yang diberikan kepada Nabi Adam dan cucunya? Kenapa Nabi Adam diberikan tempat itu sebagai kiblat untuk menyembah kepada Allah? Karena Nabi Adam diperlihatkan pada saat dulu di taman-taman surga, melihat para malaikat juga melaksanakan tawaf, tempatnya di Baitul Ma'mur. Makanya waktu Nabi Adam sudah berada di bumi, ia rindu ingin melihat dan juga ingin melakukan. Maka diberikanlah tempat itu sebagai tanda tempat untuk melaksanakan yang disebut dengan tawaf. Bahkan satu riwayat dikatakan seandainya anju batua di Baitul Ma'mur di atas dibuang ataukah dijatuhkan benda ataupun batu, maka batu itu akan pas sempurna jatuhnya di atas posisi Baitullah. Apa maknanya? Maknanya antu tahu puna lebami dalekan Baitullah ya, selalu akan rindu untuk datang kembali karena dia ingin kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada saat niat kita pada Baitullah ya, apa doanya? Saya baca doanya 1 kali. Nanti ibu-ibu, bapak-bapak tinggal berniat kalau tidak dihafal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zid hadzal bait tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabbatan wa zid man syarrafahu wa karramahu mimman hajja aw itamarahu tashrifan wa ta'ziman wa birran. Baru disambung doa, Allahumma rzuqna 'alal haramain ya Allah, mudahkanlah ya Allah untuk datang kembali di depan Baitullah-Mu ya Allah. Allahumma rzuqna bi ziyaratil haramain ya Allah. Ku minta juga kepada-Mu ya Allah, mudahkan rezekinya semua anakku, semua menantuku, semua cucuku, sarip batangku, supaya segera melihat Baitullah-Mu ya Allah. Allahumma rzuqna biziaratil haramain. Diniatkan mudah-mudahan semua rezekinya sahabatku, teman-teman pengantarku ke bandara ya Allah, dan termasuk yang ada di tempat manasik ya Allah, mudahkan mereka supaya rezekinya melimpah untuk datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Doa itu bisa nanti dilihat di YouTube, lengkap itu cara-cara aku di Baitullah ataukah di Raudah, nanti bisa disaksikan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum disambung, Ustaz Samsa ingin bertanya, tidak capek jadi? Stop atau sambung? Tapi kurang semangat tuh bagi puji ini. Stop atau sambung? Sambung. Sebelum disambung, ayo sama-sama kita dulu baca salawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu
Bismillah, Allahu Akbar, sejajar dengan posisi antara yang ditentukan. Kan nanti ada pilar hijau di lantai 2 dengan sempurna sudutnya di sudut Hajar Aswad. Tapi sebelum kita tawaf, mesti dulu tahu apa yang mau dilakukan ini tawaf. Keliling 7 kali. Apa maksudnya? Kenapa kita mesti keliling 7 kali dan memutar arah jam tangan. Kalau jam tangan kan 1, 2, 3. Punah tawaf ki tak boleh tosing. Contoh jam tangan 12, 11 dan seterusnya. Apa maknanya? Dalam hidup ini Bapak Ibu, kita melangkah untuk kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum akan anak bita kun fid dunya ka'annaka gharib. Engkau hidup di dunia seperti seorang musafir, tidak lama. Ibu, bapak, tidak di sallo, mantan rilino. Saya juga tidak lama. Berapa lama kita tinggal di dunia? Hakikatnya 7 hari. 7 hari itu hakikatnya kita tinggal di dunia. Maka nanti jadwal tak kembali, kloternya kembali menghadap kepada Allah sendiri-sendiri. Kalau bukan hari Senin dijemput ki, maka hari Selasa tu dikiok. Puna cai Allah Selasa, Allah Rabah. Puna cai Allah Rabah, Allah Kamis. Jumat, Sabtu, Ahad. Anja juga tetap putar. Maka boleh-boleh dijujur Bapak Ibu jawab, Allah apa salah dan kira dijemput oleh malaikat. Allah Senin kira. Cuma ini ada tanda, mohon maaf, rahasia. Umumnya ini ada kajian. Umumnya orang itu akan meninggal sesuai dengan cara Nabi diajarkan kepada kita. Maksudnya apa, Ustaz? Allah itu nak kasih pelajaran dengan peristiwa lahir dan meninggalnya Nabi. Nabi lahir, tanggalnya sama, bulannya beda, harinya juga sama. Jadi pernah di Tanah Marajaya kita kebetulan hari Jumat biasa dilahir, baju-baju kira tak pernah Jumat. Tapi memang sudah diteliti juga ini. Ternyata memang itu orang yang meninggal pernah diteliti harinya, umumnya sama itu harinya. Jadi hari Senin dilahir dulu. Hati-hati dong hari Senin. Hakikatnya kita tawaf mengitari Baitullah dengan posisi beda dengan arun jam, tapi sebaliknya kita mesti memperbaiki diri, bawa bekal sebanyak-banyaknya, lakukan yang bisa dilakukan dari sekarang, kerjakan apa yang bisa dikerjakan, karena pada akhirnya kepada Allah lah kita menghadap, dan pada saat itu sendiri tidak ada orang yang mau temani. Betul tidak? Lepas mi tawaf. Apa yang dibaca pada saat tawaf? Yang di posisi sempurna doanya dijelaskan. Sebenarnya yang hanya ada petunjuk jelas itu antara rukun Yaman ke Hajar Ismail dengan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya. Tapi yang secara umum dibaca sebelum dan setelah sampai di situ, perbanyak membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Jangan makin banyak bicara di situ, jangan makin. Pokoknya khusus makin. Satu murid bertanya kepada seorang ulama besar, namanya Junaid Al-Baghdadi. Akanai, wahai Syekh, saya baru pula melaksanakan haji. Akanai Syekh, alhamdulillah. Lalu Syekh ini bertanya, apa kau lihat ketika di depan Baitullah? Dia mengatakan bahwa saya hanya melihat tempat begini. Langsung dia bilang, berarti engkau belum haji, engkau belum melihat apa yang disembunyikan oleh Allah di tempat itu. Maka angkanya apa itu sih yang Allah sembunyikan di tempat itu? Sebenarnya yang mesti kau tahu adalah hatimu jangan pernah lepas dengan
Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum tahu pun batu di tanah Marajaya yang sudah haji baik sekali itu di sini sifat-sifat. Dan apa masih di kalampam terjadinya anggapan karena hatinya sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nantinya berangkat 30 ini tidak sama pula, tergantung sejauh mana ia memahami. Itulah pentingnya manasik, supaya ilmu yang bisa kita tahu, pulang bisa bedakan. Mohon maaf ceramahnya dikasih lari-lari memang setelah tawaf tiba waktunya kita untuk salat sunat di depan multazam lebih bagus, minum air zam-zam disunahkan, dan sampailah di tempat sa'i. Begitu berada di tempat sa'i, apa hakikatnya? Seluruh jemaah wajib melaksanakan perjalanan yang disebut antara Safa Marwah. Pak Ibu, itu Safa Marwah kisah yang pernah dilakukan oleh seorang ibu yang ditinggalkan oleh suaminya, seorang bayi yang ditinggalkan oleh ayahnya, dengan diberikan bekal yang hanya bisa bertahan kurang lebih 3 hari di tempat yang lebah, di tempat yang sangat tandus. Siapakah dia? Kisah ini yang pernah terjadi kepada istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar, bersama dengan anak tersayang tercinta, seorang bayi yang masih memerah kulitnya yang bernama Ismail alaihi salam. Kita bahas dulu hakikat apa yang dilakukan saat kita berada di Safa sampai ke Marwah. Peristiwa itu ketika Ismail menangis berteriak kelaparan. Ibu pun menangis dalam hati kelaparan. Tapi melambangkan kasih sayangnya seorang ibu lampari anaknya. Biar sakit bagaimana ibu, dia akan berusaha terus mencarikan nafkah untuk anaknya. Betul tidak Bu? Ingat ini kenapa bukan Nabi Ibrahim yang dikasih perjalankan di situ. Dan apa maknanya itu hadisnya Nabi mengatakan ummi. Ketika ada pemuda bertanya, ya Rasulullah, kemana siapa saya berbuat baik ya Rasulullah? Nabi langsung menjawab, ummuka, ibumu. Suma ayu ya Rasulullah, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Suma ayu, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Karena memang kasih sayangnya ibu tidak akan pernah bisa diungkapkan dengan kata-kata. Seorang ibu hanya mampu mengungkapkan dalam bentuk tangisan, bahagia dengan bentuk tangisan, sakit dia tidak mau keluarkan. Maka itulah yang dialami Siti Hajar ketika berlari antara Safa Marwah untuk mencarikan makanan anaknya. Ia melambangkan sifat sejati seorang ibu yang kasih sayangnya tidak pernah engkau bisa mengukurnya. Maka kalau ada orang yang datang melaksanakan haji dan umrah masih kurang ngajar mulutnya sama orang tuanya, berarti engkau tidak pernah berangkat haji dan umrah. Engkau tidak pernah berangkat secara hakiki. Kapan jemaah yang berangkat ini begitu pulang masih kurang ngajar lampar di totoana, berarti engkau belum punya dapat gelar haji. Apa enggak? Hanya sekedar panggilan. Boleh baca-baca ingat-ingat orang tua tak kono. Ingat-ingat kodong ya Allah ya Rabbi. Ingat-ingat beliau saya, kita semua tidak mungkin jadi orang sukses seandainya bukan karena orang tua tak. Betul tidak? Betul tidak? Ingat itu. Jadi punah anjo diurangi, tidak akan pernah ada orang berkata dede mengaku tu sari kurung. Karena yang dibayangkan adalah bagaimana orang tua tak dulu carikan nafkah. Sakit tongi, tapi dia tidak tidur melainkan banung itu masakkan. Sakit tongi, dia tidak tidur melainkan pergi merona carikan obat. Sakit tongi, nak uang pas-pas, apakah dia beli obat untuk dirinya? Dia akan belikan obat itu untuk anaknya.
Begitulah kasih sayang yang dilambangkan dalam perjalanan Siti Hajar sa'i antara Safa dan Marwah. Sampai 7 putaran kegiatan ini selesai, maka alhamdulillah tahallul. Dan di saat tahallul, mohon maaf, punah berpasangan pergi, maka suaminya yang lebih bagus mencukur rambutnya. Kalau tidak ada pasangan, ada keluarga, kakak sepupu dan sebagainya, kakak sepupu pula yang menggunting rambutnya. Keluarganya, apa doa dibaca? Bismillah, Allahumma ja'al sya'ran nuran fi yaumil qiyamah. Ustaz tidak apa-apa ini Ustaz. Bahasa Makassar maki. Karena Allah Ta'ala kuniakan yang nekodonge ancukur kirambu na keluarga aku benengko atau kanai. Moga-moga nanti menjadi cahaya di hari kiamat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sedikit kami ceramahnya nih. Si Pak Mi. Harus tahu ngandre. Selesai ihram, berpakaian ihram dan kewajiban ihram sudah dicabut. Tapi nanti kewajiban membayar dam pada saat 10 Zulhijjah. Menanti waktu sebelum berangkat ke Arafah. Tapi apa yang mau ditahu tentang perjalanan Arafah, Musdalifah dan Mina? Ustaz Hasan langsung bahas hakikat-hakikat apa yang mau dilakukan. Perjalanan antara Arafah, Musdalifah dan Mina, itu juga hubungannya kisah seorang ayah yang akan menyembelih anaknya yang bernama Ibrahim dan anaknya Ismail. Tanggal 8 Zulhijjah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ero kidera mau lampa di Arafah. Dan pada saat itulah kita akan buka sedikit kisahnya. Pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam lewat mimpi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan kurban. Tanggal 8 malam, di saat Nabi Ibrahim tertidur, dibangunkan lewat mimpi dengan mimpi yang berkata, Ya Ibrahim, inilah waktumu Ibrahim, inilah saatnya engkau buktikan janjimu di hadapan Allah Ibrahim. Tunaikan janji yang pernah engkau ucapkan wahai Ibrahim. Inilah waktunya engkau akan melaksanakan apa yang pernah engkau janji itu Ibrahim. Maka besoknya dikatakan hari Tarwiyah. Ya. Besoknya dikatakan hari Tarwiyah. Kalau khusus ibu mendengarkan di ceramah, saya yakin kita paham ini semua ceramah-ceramah. Apa hakikat sebenarnya kita berangkat? Apa juga maksudnya hari Tarwiyah? Maksudnya hari Tarwiyah adalah hari di mana kita akan merenung, karena pada masa di depan mata pasti kita akan dihadapkan dengan seluruh perbuatan yang pernah kita lakukan. Tanggal 8 Zulhijjah, jemaah akan berangkat dari hotel menuju ke Arafah. Di sana banyak merenung di malam tanggal 9 atau tanggal 8 sebelum tanggal 9. Malam berikutnya di tanggal 9 Nabi Ibrahim didatangi lagi lewat mimpi. Ya Ibrahim, jangan lupa janjimu Ibrahim. Dulu engkau miskin, minta kaya. Dulu engkau tidak punya anak, minta anak. Maka sekaranglah Ibrahim, tunaikan dulu janjimu. Bukankah engkau mengatakan Allah segala-galanya Ibrahim? Maka saat itulah Ibrahim bangun menangis, lalu dia paham bahwa oh ternyata nasuruh kekarek Allah Ta'ala untuk menyembelih anakku Ismail alaihi salam. Kenapa itu terlanjur dilakukan? Karena waktu nanti anak-anak mengorbankan 1000 hewan ternak, pernah berucap, ya Allah seandainya niat dalekku anak ya Allah,
Nah, niat perintah karena Allah Ta'ala untuk menyembelih anak ya Allah, maka saya akan sembelih Allah karena Engkau semua ya Allah. Itulah dikatakan hari Arafah, puncak haji di tanggal 9, dengan semuanya. Tidak ada satupun yang tidak berpakaian serba putih, melambangkan tidak ada min dia tak di dalam hati kita, melainkan Allah semua. Karena itulah ketika di Arafah, Syekh Junaid bertanya kepada murid sekaligus tamunya, apa yang kau lihat di Arafah, wahai muridku yang datang haji? Nah, bila saya melihat ini dan itu, nah, bilang engkau tidak datang haji kalau begitu, engkau hanya pergi di tempat Arafah namanya. Lalu berkatalah muridnya, apa hakikat yang saya ingin lihat di Arafah wahai guruku? Yang engkau harus lihat di Arafah adalah sungguh Allah tahu apa yang kau kerjakan dari malam sampai pagi. Tidak ada yang kita kerjakan yang tidak tahu, semua Allah. Semua Allah tahu apa yang kita kerjakan. Itulah maknanya hadis, innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila ajsadikum. Allah tidak melihat rupamu dan jiwamu. Allah tidak melihat tubuhmu dan rupamu. Yang dia lihat adalah ma fi qalbi, hati. Hati bersih kayak engkau bawa menghadap di Allah dengan berpakaian serba putih di Arafah. Seperti bersihnya hatinya Nabi Ibrahim ketika dia tahu bahwa ujian Allah sesungguhnya adalah menyembelih anaknya. Ya Allah ya Rabbi, hebatnya itu Nabi Ibrahim Pak. Tidak ada mantomi di hatinya selain Allah. Tidak ada. Sucinya itu hatinya Nabi Ibrahim. Semakin ia tua, semakin bersih hatinya. Anaknya pun tidak pernah menjadikan ia hamba yang lupa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya jemaah, bisakah kita kira-kira seperti itu? Insya Allah. Makanya ilmunya kita tahu sebelum kita laksanakan. Nah, kalau ditahu sekarang ini, oh begitu baik yang mau dilakukan, maka pasti di sana kita akan melakukan waktu dengan sebaik-baiknya. Ketika selesai kita salat duhur asar di jama takdim kasar 2 rakaat, kemudian seterusnya setelah mendengarkan khutbah Arafah, ayo apa yang dilakukan di Arafah itu? Tabe ingat baca surah Yasin 1, ingat baca surah. Yang kedua, ingat baca surah Ar-Rahman. Tapi tidak aku jelaskan kenapa ini dibaca, karena waktu yang sangat mepet itu. Yang ketiga surah Al-Waqiah. Yang keempat ingat surah Al-Mulk, Tabarakallazi. Yang kelima baca Al-Insyirah, Alam nashrah laka sadrak. Berulang-ulang setiap 3 kali, langsungi memohon kepada Allah apa yang dimohon. Ya Allah, anakku karena Allah Ta'ala. 3 kali dibaca alam nashrah laka sadrak dan seterusnya. Ya Allah, anakku ya Allah. Apa yang diminta di Arafah tidak ada yang tidak tembus ke langit. Kenapa? Karena bukankah di hati kita ini begitu dekat dengan Allah. Bukan pakaian saja yang putih, tapi lalaman tomi angkas. Itulah sebabnya semua orang yang datang ke tanah suci melaksanakan haji pasti wajahnya sangat bersih. Nggak pernah bersih, kami memang atiamantong yang bersih. Salang yumi batu salang bersih itu wajahnya karena batu lalamantong yang bersih. Jadi punanya motor anak ini ke kalian di cermin atena bersih, orang tiga orang tong itu motor. Tibalah waktunya meninggalkan Arafah ketika maghrib. Menjelang maghrib siap-siap meninggalkan Arafah menuju ke Musdalifah. Apa maknanya? Disuruh melaksanakan rukun untuk mabit di Musdalifah. Hakikatnya adalah pada saat itulah digambarkan seorang hamba yang lagi sendiri tertidur sejenak dalam kuburannya. Dan sebentar lagi tentu akan menghadapi seluruh pertanggungjawaban yang pernah ia kerjakan, akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengambil kerikil dan lain sebagainya, dan seterusnya. Tibalah waktunya kita tinggalkan Musdalifah menuju ke puncak perjuangan selama menunaikan ibadah haji untuk berada di Mina. Mau disampaikan apa itu Mina?
istilah yang selalu muncul melempar jumrah. 3 tempat di Jamarat melempar jumrah, ula, wusta, akabah. Angapin anjo talut tempaka, anjo tempaka tidak lepas dari peristiwanya Nabi Ibrahim, istri dan anaknya Ismail. Falamma balaga ma'au sa'ya, ketika Nabi Ismail sudah besar, ada yang mengatakan 8 tahun, ada yang mengatakan lebih 8 tahun, maka dipanggillah Ibrahim, lalu berkata Ibrahim pada anak Ismail, memanggil anaknya Ismail, ya bunayya, wahai anakku. Peristiwa ini dari Tarwiyah 8 Zulhijjah, Arafah tanggal 9 Zulhijjah, dan hari Nahar di tanggal 10 Zulhijjah. Angkanami Ibrahim, ya bunayya inni ara fil manam, wahai anakku Ismail, kuliaki lewat mimpiku anakku. Ada apa ya? Inni ara fil manam, inni azbahuka, nasuruka, karain Allah Ta'ala untuk menyembelihmu anakku. Siapa seorang ayah yang tidak menangis? Kira-kira bayangkan minjo kate Pak Ibu. Bayangkan pada saat kita berada pada posisinya Ismail, Pak, anak kale-kale naliok baji na sifat-sifat na kodong, tiba-tiba nasuruh karain Allah Ta'ala untuk menyembelih dengan tangan tak sendiri. Inni azbahuka fanzur maza tora, wahai anakku, bagaimana tanggapanmu anak? Punna erok ibu lakukan. Ini mau ini di tanggal 10 Zulhijjah itu ada tomak di Mina ceritanya. Apa nakana Ismail, anak yang gagah ganteng, yang sangat saleh, yang pun berkata, ya abati, wahai ayahku, if'al, lakukan ya Allah. Gau kami kodong abah, gau kami abah. Maka Ismail kemudian tanggal 10 Zulhijjah dikatakan hari Nahar. Semua orang di Maros, di Makassar, di Makassar, kere-kere di luar tanah suci akan memandangkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jemaah akan melaksanakan lempar jumrah dengan istilah yang selalu kita dengar, ula musta'akabah, dengan peristiwa yang terjadi. Angkana iblis kalam pada Ibrahim tolonon Ibrahim. Diawali dari Siti Hajar. Hajar, apakah engkau tahu kemana suamimu dengan anakmu pergi? Nakana Siti Hajar, lampai sedang anakku. Lalu berkatalah iblis, Hajar, apa kau tahu apa tujuannya? Nakana tidak bisa ini. Hajar, apakah engkau melihat parang dengan tali yang dibawa oleh Ibrahim? Nakana sebenarnya saya tahu dia bawa sesuatu, tapi tidak perlu misalkan apa. Tapi berkata kembali Siti Hajar, apa memang? Berkatalah iblis, Hajar, sebenarnya dia punya rencana untuk pergi menyembelih anakmu. Apa kau ikhlas kalau disembelih anakmu Ismail, Hajar? Maka berkata Hajar sambil mengambil batu, berarti engkau adalah iblis. Diambil batu itu, dengan sama-sama Siti Hajar membaca Bismillah Allahu Akbar. Ternyata engkau adalah setan. Lambang bahwa di hidup ini kita akan selalu 4 sudut, kiri kanan depan belakang, akan diganggu oleh setan. Bismillah Allahu Akbar, lempar jumrah. Rukunnya di situ sejarahnya. Tidak berhasil, maka iblis datang kepada Nabi Ibrahim. Ibrahim sama jawabannya Ibrahim. Cintaku kepada Allah tidak akan pernah mengalahkan cintaku kepada anakku. Bismillah Allahu. Kemudian Ismail lagi ditanya, Ismail, apakah kau mau dipotong Ismail? Nabi bilang, biar kalau Allah yang mau. Bismillah, Ismail pun melempar. Bismillah Allahu Akbar. Maka yang dilakukan dalam lempar jumrah ula musta'akabah sebenarnya riwayat tunnalan lempar ki batua
maka langsung berkata dalam hati, Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma ja'al hajjan mabruran. Ya Allah, ku lempar semua sifat-sifat kodiku ya Allah. Ammo terima berubah menjadi haji mabrur ya Allah. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma ja'al hajjan mabruran. Ya Allah, semua sifat-sifat kodiku ku lempar ngasem ya Allah. Kalau sudah dilempar, diniatkan di situ, itulah orang yang datang di Mina. Tapi kalau hanya melempar, ammo tidak berubah sifatnya, Anda bukan haji. Menurut hakikat, Anda hanya datang melempar. Alhamdulillahirabbil alamin. Hakikat-hakikat itu yang mesti dipaham jemaah, supaya tahu apa yang dilakukan sepanjang perjalanan ibadah haji dan seterusnya. Tanggal 10 adalah hari nahar, hari menyembelih hewan ternak. Kita menyembelih hewan ternak di tanah suci. Kambing boleh atau 1/7, sapi ataukah 1/7 unta. Bayarlah dimanapun pengurus yang telah menentukan. Dan saat semua selesai, langsung dilanjutkan dengan tawaf ibadah, kemudian sampai melakukan sampai tahlul dan seterusnya. Dan pada saat itulah semua jemaah yang ada di Mina sudah mendapatkan gelar. Kalau seorang ayah, suami dan istri, maka istri berkata dengan pun nasigangi benenah kantomi iya ummi nyaman nah. Langsung kemudian besoknya dilanjutkan bagian nafar ula, dan yang lagi melanjutkan nafar zani sampai 3 hari 11, 12, 13 di Mina. Tapi nanti secara detail waktunya ada di pembimbingan secara khusus. Ustaz Ansar masuk di wilayah hakikat perlaksanaan ibadah-ibadahnya ngasih. Karena ini kan jarang jemaah tahu. Anjir kita sekarang lempar. Apa yang mau dilempar? Nah, ternyata tidak nabuang isi panah waktu nanjoy di Mina. Akhirnya tibalah waktu jemaah akan pulang. Diakhiri ibadahnya di Baitullah dengan haji dengan tawaf wadah. Sarannya Ustaz Ansar punna eroki salat setelah pada saat mau kita tawaf wadah, anggeran ijene saran gini, anggeran ijene apa dia rangtong tawaf aja ijene kan. Untuk apa ijene kadiran apa dia tawaf erang hijau sebagai barakat terbaik motere. Karena itu sebenarnya motere batu di tanah Marajaya paling berkah itu adalah air zam. Mudah korma kan ten aja jai bodinya diperkali kalau Allah jadinya air zam itu nanti boleh caranya. Biasa saya tanya jemaahku sebelum berangkat, kan jahit itu dijual ya botol-botol kecil. Oh, ngerame memang mungkin. Lamur gitu. Bawa ki botol-botol kecil sebelum tawaf wadah, isi memang ambil botol besar baru di kamar isi botol-botol kecil. Mau kita tulis memang di situ ini hadiah untuk anak, ini hadiah untuk cucu dan sebagainya. Nah, dipraktekkan. Setelah tawaf wadah 7 kali, salat sunnah mutlak, kemudian duduk maki sambil menatap Baitullah ataukah khusyuk mengingat kepada Allah, baca dulu salawat 3 kali. Setelah baca salawat 3 kali, baca doanya ketika meminum air zam-zam. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da' wa zakaman. Ustaz tidak apa Ustaz? Upayakan kalau lebih berkah pun upayakan. Lebar menjadi baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da' wa zakaman. Ya Allah, kurniakan yang nekodoje neka abaraka kilampari anak-anakku ngasih ya Allah. Oh, tutup botolnya. Pulang ke hotel. Packing baik-baik sebagai hadiah untuk anak. Saya itu hadiahku yang paling aku biasa jemaahku air zam-zam yang sudah berdoakan di depan Baitullah. Dan itu doa bisa Bapak Ibu saksikan di YouTube. Ketika saya di depan Baitullah, selesai tawaf wadah, ceramah kumpul jemaah di depanku, baru bacakan doa, baru kutiupkan air zam-zam yang ada semua di depannya yang sudah dikasih gelas, yang sudah dikasih botol. Akhirnya setelah tawaf wadah, persiapan akan pulang ke Indonesia. Belilah oleh-oleh yang terbaik, tapi oleh-oleh yang terbaik sebenarnya adalah air zam-zam dengan
doa ketika depan Baitullah, mohon maaf, doa ketika di Arafah, dan seterusnya. Dari Mekah setelah tawaf wada, maka diantar ke Madinah. Untuk apa ke Madinah? Di Madinah itu adalah tempat yang sangat berkah di luar yang ada di Baitullah. Apa je barakah di Madinah? Yakin mantangan joy nak bisa. Laulaka mahalak talafaka, seandainya bukan karena Rasulullah yang ada di situ, maka tidak diciptakan langit dan bumi. Punania maki di Madinah, banyak-banyaklah mengucapkan salam. Banyak-banyaklah pergi siara-siara di hadapan Rasulullah. Boleh mengangkat tangan sambil mengucapkan Assalamu alaika, sama-sama, ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Habibullah. Assalamu alaika ya Habibullah. Satu kali. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Habibullah. Assalamu alaika ya Habibullah. Rasakan nikmatnya berada di Madinah. Tempat itulah Rasulullah dulu hidup lebih 10 tahun. Tempat itu sangat berkah. Biar di mana disimpan baranta itu tidak akan hilang. Kenapa bisa? Saya berkali-kali di sana tidak pernah hilang barang. Bahkan juga berkali-kali nemukan barangnya orang apa tersebut. Tidak ada orang ambil, tinggal di situ. Tidak ada apa-apa terangkan. Tidak ada. Anggap kabar kamantannya jatuh mufakat. Di saat mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, Nabi juga menjawab Waalaikumsalam. Beruntungnya engkau yang datang. Nanti di pada masa engkau akan masuk dalam barisan ummati, umatku, ummati, umatku, ummati, umatku. Akhirnya pesawat akan siap kembali dari Jeddah pulang ke Indonesia. Maka punanya makin di Indonesia berlakulah apakah kita mendapatkan haji mabrur. Apa tandanya orang yang sudah haji mabrur ketika pulang ke Indonesia? Sederhana ji, yang pagosi berubah total menjadi tidak pagosi. Anjo ji, kata kamu ngisi kalenta. Puna pagosi sebelum pergi lalu pulang begitu tuh jadi bukan ki haji itu, bukan haji mabrur. Bukan ini, ada jadi karena yang berubah, yang tadinya belum rajin sholat berubah menjadi orang yang sangat rajin berjamaah. Antum ya. Yang berubah, yang tadinya kondisi Pak berubah menjadi sifatnya sangat baik. Antum. Jadi tandanya gampang toh di sini. Jadi punanya si kampung tak motor kisalan nah tidak berubah bahwa mikirnya jika langgar bicara manusia kita sebelum berangkat. Akhirnya inilah yang bisa disampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Ustaz Ansar ceramahnya alhamdulillah lebih dari cukup. Tadi alangkah beruntungnya yang dapat ini ilmu hakikat-hakikat, dan alangkah sia-sianya waktu duduk di tempat ini kalau ilmu ini kita tidak tangkap apa yang disampaikan oleh Ustaz. Satu kata kunci dari materi yang disampaikan ini adalah perjalanan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan pengorbanan segala-galanya demi Allah, diuji dengan disembelih anak yang mampu lewati, diuji dengan meninggalkan istri di padang yang tandus yang mampu lewati. Seorang ibu membuktikan kasih sayangnya untuk anaknya yang mampu memberikan tauladan kepada kita semua. Itulah ada istilah, ada ibu yang mampu melahirkan 10 anak dan dia rawat. Tapi syukurlah itu kalau ada anak satu di antara 10 itu yang bisa merawatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca surah Al-Fatihah dengan niat semoga yang hadir di tempat ini, yang berangkat dimudahkan oleh Allah, diberikan kesehatan, dan insya Allah pulang mendapatkan haji mabrur. Bila hasilnya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Tapi saya minta tolong juga ibu-ibu, tolong Kak